Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Nah, kali ini kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia U17 guys. Di mana Timnas Indonesia U17 anak asuh Coach Nova Arianto ini berhasil menahan imbang tim dari Tajikistan di Piala Kemerdekaan RI yang ke-80 yang terselenggara di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, di mana Timnas Indonesia U17 ini dalam rangka persiapan guna melakoni laga yang cukup berat nanti di Piala Dunia 2025. Kita tahu sendiri lawan tanding dari Timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan ini diantaranya adalah Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Hasil imbang 2-2 adalah capaian yang cukup membanggakan bagi anak asuh Coach Nova Arianto ini ketika menghadapi Tajikistan. Bahkan kita bisa unggul lebih dulu, dan walaupun harus berbagi poin dengan Tajikistan, ini adalah capaian yang sangat bagus, yang positif guna melakoni laga Piala Dunia 2025 nanti. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia U17 anak asuh dari Coach Nova Arianto ini akan melakoni laga melawan Uzbekistan guys. Tentunya ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu bagi para pencinta sepak bola, khususnya Garuda Muda. Serta informasi dari Timnas Senior, yaitu pemain belakang kita, Miss Hilgers, yang digadang-gadang bakal merumput di Premier League Inggris dan akan bergabung dengan salah satu klub Premier League, yaitu Crystal Palace. Nah, bagaimana keseruan informasinya? Kita simak videonya berikut ini. Penampilan luar biasa Timnas U17 dengan gaya permainan yang sering dipakai. Shin Tae-yong oleh Nova dipuji oleh pelatih lawan. Malaysia belum selesai irinya. Kini ada Miss Hilgers yang berlabuh ke Liga Inggris buat negara tetangga kebakaran jenggot. Pengakuan tak terduga Nova Arianto hadapi Piala Kemerdekaan 2025. Bukan sekedar bicara strategi atau persiapan tim, tetapi ada pengakuan mengejutkan yang membuka sisi lain dari perjuangan timnas. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Seperti yang kita ketahui, di Piala Kemerdekaan 2025 hari ini, Matthew Baker dan kawan-kawan akan menghadapi tantangan berat dari 3 tim kuat, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. 2 tim pertama merupakan wakil Asia, sedangkan Mali berasal dari benua Afrika. Anak asuh Nova Arianto itu sejatinya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk latihan intensif di Medan selama 3 hari. Nova Arianto juga melanjutkan bahwa anak asuhnya dalam kondisi siap untuk tampil maksimal. Lebih lanjut, pelatih berkepala pelontos itu memberikan pengakuan mengejutkan bahwa dirinya tidak memberikan beban target apapun kepada anak asuhnya. Fokus utama sang pelatih adalah agar para pemain mendapat pengalaman di Piala Kemerdekaan 2025. Sebelum bermain di Piala Dunia U17, kalau target secara pribadi, saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa, karena level lawan sangat berbeda dibanding AFF atau Piala Asia. Novo menjelaskan bahwa turnamen ini menjadi kesempatan emas untuk mengukur kemampuan para pemainnya, yang menilai lawan mereka di Piala Kemerdekaan ini sangat baik. Salah satunya adalah Mali yang disebut Randar Abdi, Piala Dunia U17 tahun ke-2023. Pelatih Tajikistan U17 kagumi kecepatan skuad Garuda Asia. Tak hanya publik Indonesia yang mulai melirik performa Garuda Asia, bahkan pelatih Tajikistan U17 pun tak segan mengungkapkan kekagumannya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas skuad muda Indonesia mulai mendapat pengakuan di kancah internasional. Sebelumnya, pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 ini ternyata banyak mendapat sorotan. Sebagai pihak, salah satunya pelatih timnas Tajikistan U17, Maretko Ragini. Ia menanggapi keikutsertaan para peserta Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Sumatera Utara. Menurutnya, semua tim memiliki kekuatannya masing-masing. Ragini menilai
Kejuaraan yang diikuti 4 negara tersebut sangat menarik. Terlebih, salah satunya diikuti timnas Uzbekistan yang menjuari Piala Asia U17 ke 2025. Kemudian, menurutnya, timnas Mali juga merupakan salah satu timnas muda yang ada di benua Afrika saat ini. Sejujurnya, tentang Mali, saya tidak tahu persis pemainnya, tetapi saya tahu Mali adalah tim muda terbaik. Ragini pun mengatakan timnas Indonesia U17 sebagai tuan rumah juga patut untuk diperhitungkan. Ia melihat animo pendukung yang kuat dan memiliki pemain-pemain yang cepat. Pujian dari pelatih lawan tentu menjadi sinyal positif bagi perkembangan timnas Indonesia U17. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana skuad Garuda Asia mampu membuktikan kualitasnya di lapangan. Jika konsistensi dan disiplin terus dijaga, bukan tidak mungkin timnas U17 akan menjadi kekuatan baru di level internasional. Timnas Indonesia U17 tatap 9 uji coba demi gacor di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tatap 9 uji coba demi gacor di Piala Dunia U17 2025. Ambisi juara di Piala Dunia U17 2025 sudah mulai melekat di darah para pemain dan pelatih skuad Garuda Asia. Tak tanggung-tanggung, pelatih Garuda Asia Nova Arianto bakal menatap 9 laga uji coba. Yang ini tentu akan menguras mental, waktu, dan fisik. Namun, meski begitu, semua ini bukan tanpa alasan. Target juara Piala Dunia U17 yang membawa mereka sampai di titik itu. Seperti mana yang kita ketahui, Timnas Indonesia U17 sekali ini benar-benar akan memaksimalkan segala persiapannya menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan dilaksanakan pada 3 sampai 27 November dan setidaknya 9 laga yang bakal dilakukan di Garuda Asia sebelum menghadapi turnamen bergengsi itu, diungkapkan oleh Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U17. Kita agendakan ada 9 kali uji coba sebelum menuju ke World Cup. Kita harap melalui berbagai uji coba tersebut, tim semakin padu dan benar-benar matang, kata Nova Arianto, termasuk diantaranya Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, 12-18 Agustus tahun 2025. Lebih lanjut, pelatih skuad Garuda Asia Nova Arianto menyampaikan apresiasi kepada PSSI yang telah memfasilitasi anak-anak asuhnya mendapatkan lawan uji coba berkualitas sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17. Dan setelah Kevin Dix di Bundesliga, serta Emil balik ke Serie A bareng Kremanis. Kita tahu, ada J Ases yang sah join Sassuolo, di mana kita juga tahu kalau J ini kemarin dapat akun Exu, asal Malaysia, OTT One Football, yang bandingin dia sama Facundo Garces, pemain yang mentas di La Liga, bareng Deportivo Alaves. Jelas seketika itu langsung viral, dan emang bikin geli. Namun reaksi dari J Aces kayaknya udah cukup menjawab semuanya. Di satu sisi, setelah sempat digosipin akan main di Italia atau Spanyol barengan sama Real Mallorca, ada berita menarik dari Twente Insight yang mengabarkan jika Maishi Silkers secara mengejutkan sedang menuju perjalanan ke Liga Inggris untuk gabung dengan Crystal Palace, tim yang kemarin baru aja ngalahin Liverpool di Community Shield, serta musim lalu berhasil juara Piala FA. Nah, yang jadi pertanyaan utama dari netizen pasti soal apakah Maishi bisa main di EPL atau enggak, mengingat dia udah jadi WNI. Pasti gitu kan? Makanya, yuk kita bahas satu-satu secara tenang, damai, sentosa, sambil kalian nyiapin kopi atau cemilan. Oke, let's go. Bagi media-media di ASEAN, sebagian besar memang udah mulai sadar diri jika saat ini level Indonesia memang ada di tingkat yang berbeda. Nggak cuma soal kompetisi, tapi juga soal kedalaman skuad serta nilai skuad yang dimiliki tim Garuda. Bisa kita bayangkan kalau skuad yang sekarang bernilai 600 miliar sekian tampil di gelaran Piala AFF bukannya apa-apa. Maka kemungkinan buat juara itu ya besar banget, fair aja. Oleh karena itu ya tadi, wajar jika media-media di ASEAN menganggap kalau Indonesia udah ada di level yang berbeda. Nah, dari semua pemain Garuda yang ada sekarang, ada satu nih yang baru-baru ini sedang disorot tananan. Dia adalah CESES, Kapten Timnas Indonesia yang baru aja sah pindah dari Venezia ke Sassuolo dengan mahar 7,5 sampai 8 juta euro yang membuatnya jadi rekrutan termahal Sassuolo di bursa transfer kali ini. Nah, bagi media-media ASEAN, Indonesia cukup beruntung bisa punya pemain seperti Bang Jack. Akan tetapi, kayaknya itu emang gak berlaku buat Malaysia karena bagi mereka, CESS masih kalah dibandingkan fakultas. Alasannya, ya sepertinya diutarakan akun XUU,
Asal Malaysia, OT1 Football, M. Kalau La Liga lebih besar dari Serie A. Nah, di video sebelumnya, kita udah bandingin dari sisi MV, kualitas dan lain-lain, di mana Bang J jauh lebih unggul. Terus gini deh, oke, La Liga emang lebih besar dari Serie A, tapi coba kita bandingin dari sisi pengalaman individunya. Nah, Facundo sendiri sejatinya berasal dari Argentina sebelum akhirnya dinaturalisasi Malaysia, di mana sebelum ke Eropa, dia main untuk Colón, sekarang ada di Divisi 2, Liga Argentina. Di sana, ia main dari 2020 sampai 2024 dengan 116 caps. Kemudian pada 3 Agustus tahun 2024, klub La Liga Spanyol, Deportivo Alaves, menyetujui prakontrak dengan Facundo Garcás yang efektif mulai 1 Januari tahun 2025. Berikutnya, ia sah menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan klub tersebut. Dan sampai narasi ini ditulis, Facundo baru membuat 10 penampilan di La Liga. Oke, itu dari Facundo Garcás. Terus, CESES gimana? Dia mengawali langkah sepak bola dengan menimba ilmu di klub amatir bernama SC Brabant di usia sekitar 7 tahun. C kemudian melangkah pasti masuk ke PSV Eindhoven yang menawarinya untuk bergabung di akademi profesional di usia 9 tahun. Singkat cerita, di usia 18 tahun, C berhasil mendapatkan debut profesionalnya di FC Eindhoven untuk kemudian langsung mengamankan posisi reguler dan bermain selama 2 musim dengan 57 caps. Nah, setelah mendapatkan banyak hal di FC Eindhoven, C akhirnya resmi diboyong Go Ahead Eagles. Di sana, ia main 93 pertandingan. Kemudian, C melanjutkan karirnya di Venezia dan mencatat total 66 pertandingan sebelum kini sah berseragam Sassuolo. Yep, boleh dibilang pengalaman CESES dalam hal ini cukup jauh dibandingkan Facundo di RST Divisi atau Liga 2 Belanda. C tampil total 85 kali. Kemudian di RR Divisi, ia tampil 53 kali. Di Serie B, C tampil 25 kali. Dan di Serie A musim lalu, ia tampil di 35 pertandingan plus jadi kapten. Terus dari sisi fleksibilitas, C jauh lebih menawarkan nilai tambah. Facundo secara alami. Nah, itulah tadi guys informasi dari sepak bola Indonesia U17. Laga berikutnya Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga seru melawan Uzbekistan. Kita tahu sendiri Uzbekistan adalah juara dari Piala Asia U17 guys. Tentunya ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti dan akan disiarkan langsung pukul 19.30 di salah satu stasiun TV nasional. Laga berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan baik dari Uzbekistan pada 15 Agustus mendatang. Tepatnya pada hari Jumat malam guys. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, dukung Timnas Indonesia, dan jauhi judi online. Karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.